Hai Peners, welcome to Pen Horror Story. Peners, Happy Maljung Day. Meskipun sebagian ada orang yang tidak percaya akan adanya makhluk gaib, namun beberapa video penampakan yang tersebar luas di media sosial bisa membuktikan kalau manusia dan makhluk halus sejatinya selalu berdampingan. Dan seperti biasanya, di konten spesial kali ini, Pen Story sudah berhasil ngumpulin beberapa penampakan makhluk tak kasat mata yang tertangkap oleh kamera dalam Pen Horror Story Part 6. Sebelum lanjut ke videonya, kasih bentuk dukungan kamu dengan cara like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Udah, lanjut. Nongkrong sebentar. Nongkrong di kedai adalah salah satu pilihan untuk menghilangkan lelah karena aktivitas seharian. Namun, apa jadinya jika pemandangan di kedai tidak senikmat kopi yang disajikan? Ternyata Mbak Kunti juga ada yang jomblo ya Peners. Saat dedemit yang lain lagi kencan, yang ini kok malah ngelamun di atap. Dan sudah seperti biasa, kalau ada sesuatu yang janggal, udah menjadi makanan favorit netizen plus 62. Banyak yang berspekulasi sih, itu hanya tembok yang terlihat samar karena suasananya gelap. Tapi kalau menurut kalian itu apa ya? Yang tahu coba tulis di kolom komentar. Sebab hilangnya uang kasir. Salah satu karyawan minimarket membagikan sebuah video yang janggal. Dalam video tersebut terlihat ada seorang kasir yang tengah merapikan uang di lacinya. Kemudian setelah kasir itu pergi, lihat apa yang terjadi. Waduh. Sekarang tuyul udah mulai barbar ya Peners. Kok berani gitu beraksi di siang bolong? Tentu saja kejadian ini membuat para kasir ketakutan. Dan hari berikutnya seluruh karyawan di minimarket tersebut membawa bawang putih serta bawang merah dan cermin kecil sebagai alat penangkal tuyul. Emang tuyul takut ya sama penangkal tersebut? Setahu saya sih yang galak itu bawang merah ya Peners. Baca. Sosok di balik pohon. Sebuah kejadian mengerikan dialami oleh pria yang satu ini. Saat dia mencari anak ayamnya yang belum juga pulang, padahal waktu itu hari sudah gelap ya. Karena merasa kasihan, pria ini memberanikan diri mencari anak ayam tersebut dengan hanya berbekal smartphone dan senter untuk menerangi jalannya. Nah, baru aja memasuki pekarangan yang berada di belakang rumahnya, tiba-tiba ini yang terjadi. Penunggu gedung. Saat anak buahnya sedang menikmati holiday, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kang Mandor untuk mengecek dan meninjau sudah sejauh mana perkembangan pembangunan rumah ini. Nah, saat Kang Mandor sedang merekam beberapa sudut ruang untuk laporan kepada calon pemilik rumah, ternyata ada yang mau masuk kamera loh Peners. Dari penuturan para pekerja yang membangun rumah tersebut, penampakan seperti itu sudah biasa dijumpai oleh mereka karena rumah ini dibangun di atas lahan yang dulunya bekas kuburan. Dan untungnya meskipun demikian, makhluk itu tidak pernah jahil kepada para pekerja tersebut. Untung. Ya, untung. Pengganggu rumahku.
Video penampakan kali ini terjadi di dalam rumah seorang pria yang hidupnya sudah terlalu lama asik menyendiri. Seperti kalian yang suka menghayal dengan Mia. Ya, daripada banyak bacot, mending lihat sendiri deh videonya. Nala! Nala! Derek? Nala, come on out. Derek? Nala, we're leaving, let's go! Bermain gitar. Lagi dan lagi kejadiannya di dalam rumah, yang pasti membuat siapapun yang mengalaminya akan merasa ketakutan dong ya. Nah, hal tersebut dialami oleh Mas Brewok ini. Saat dirinya hendak beristirahat, tiba-tiba saja terdengar ada bunyi senar gitar dari lantai bawah. Karena merasa penasaran siapa sih yang memetiknya, Mas Brewok ini pun segera turun untuk mengeceknya. Starting again. What's going on again? Hello? Kalau menurut saya sih lumayan serem ya kan. Senar gitar kok bisa bunyi sendiri. Jangan-jangan dulunya dia itu seorang anak band gitu kan. Nah, setelah menjadi mantan manusia, mungkin dia kangen pengen bermusik ya, Penners. Lanjut. Nah, kemudian karena merasa terganggu, dia akhirnya memutuskan untuk menaruh gitarnya itu di luar rumah. Namun setelah Mas Brewok ini menutup pintu dan masuk lagi ke dalam rumah, malah kayak gini. Hadang di tengah jalan. Buat kalian yang suka terabas di tengah hutan, sebaiknya jangan pulang ke sorean ya. Apalagi kalau waktu sudah mendekati azan maghrib. Soalnya orang tua bilang di antara waktu itu para makhluk halus sudah mulai berkeliaran. Nggak percaya? Nih saya kasih lihat buktinya. Tadi yang itu apa? Aduh, potong, ada potong, sumpah potong. Apaan? Nggak tahu. Sumpah. Sayang sekali ya, di antara para bikers ini tidak ada yang mengerti bahasa perpocongan. Seandainya mereka mengerti, pocong ini cuma lagi berusaha buat bangun gitu ya. Karena dia baru aja kepleset dan susah buat berdiri. Yang sabar ya, Cong. Video ini sekaligus menjadi penutup konten Pen Story hari ini. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya.